Halo, kembali lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin subbab terakhir nih. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin beberapa hal keuntungan, lalu apa itu financial modeling dan contoh-contohnya. Kali ini kita ngomongin tantangan. Karena pasti akan ada pro kontranya, ada plus minusnya nih kalau ngambil financial modeling. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang tantangan apa sih kalau kita memilih financial modeling sebagai salah satu tools dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa istilahnya challenging atau ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan financial modeling itu tidak maksimal. Yang pertama, adanya model error, di mana model error ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, specification error. Specification error ini kaitannya dengan bagaimana kalian menggunakan formula-formula yang ada. Maksudnya gimana? Kan kita ngomongin tentang financial modeling, di mana setiap modeling memiliki formula atau memiliki formatnya masing-masing nih. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil keputusan terkait dengan pricing, tapi kita menggunakan formula atau format yang berkaitan dengan valuasi, ya nggak akan nyambung. Karena data yang kita masukkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasilnya pun tidak sesuai. Nah, itu adalah error yang pertama. Jadi penting banget kalau misalnya mau membuat financial modeling itu harus tahu kira-kira spesifik apa, model spesifik apa yang akan kita gunakan. Apa saja yang di dalamnya, akunnya apa saja, itemnya apa saja. Nah, yang kedua adalah implementation error atau bagaimana ketika kita mengimplementasikan formula tersebut. Misal nih, formulanya udah ada nih, modelingnya udah ada, tinggal kita masukkan data-datanya. Nah, pas kita masukkan ternyata harusnya masukinnya plus, ternyata kita buat minus. Atau harusnya masukin data A, kita masukin data B. Nah, di implementasinya ini yang salah. Kalau misalnya sudah salah, otomatis secara tidak langsung hasilnya juga akan salah. Itu menjadi salah satu tantangan terberat ketika menggunakan financial modeling. Nah, selanjutnya ada dari segi decision error. Kalian sudah buat model yang bagus, tapi sudah buat tidak terjadi error sama sekali. Tapi satu sisi ternyata pas ngambil keputusan salah, itu juga akan membuat sebuah financial modeling tidak dapat dijalankan atau digunakan secara maksimal. Nah, selanjutnya ini adalah tantangan yang kedua adalah ambigu. Kita ambil dari kata ambigu kita aja deh. Misalnya, kalian tahu nih mau membuat terkait dengan pricing, model pricing. Kita ambil pricing terus aja deh biar ada gambaran ke depannya. Terkait dengan pricing. Tapi kalian nggak tahu nih, pricing butuh data apa aja ya? Formulanya pricing apa saja ya? Lalu kira-kira nanti pricing penggunaannya gimana ya? Kalian membuat sebuah model tapi nggak ngerti secara keseluruhan terkait apa saja yang dibutuhkan, apa saja datanya, ya nggak akan bisa jadi model tersebut. Hasilnya mungkin jadi, tapi hasilnya kayak tidak sesuai yang kita inginkan, ambigu. Makanya itu juga menjadi salah satu tantangan terberat ketika kita menggunakan financial modeling. Selanjutnya adalah terkait dengan scope atau ruang lingkupnya. Nah, karena gini, financial modeling ini kan antara satu scope atau ruang lingkup satu dengan yang lainnya itu berbeda, formulanya berbeda. Kayak tadi ada reporting, valuasi, pricing, lalu ada terkait dengan project, itu pasti ruang lingkupnya berbeda-beda. Karena setiap modeling ini mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai keputusannya masing-masing. Ruang lingkupnya berbeda. Terus asumsi-asumsi yang akan kita terapkan pun juga berbeda. Nah, kalau misalnya ternyata karena saking terlalu sedikit atau ruang lingkupnya terlalu kecil, maka ketika kita mau mengambil sebuah keputusan lain yang berkaitan, ini harus benar-benar kita perhatikan. Karena ruang lingkup A sama B ini berbeda. Jadi, harus benar-benar bagaimana kita membuat keputusan sebijak mungkin dengan memperhatikan ruang lingkup A dan ruang lingkup B. Seperti itu. Dan yang terakhir yang menjadi tantangan terberat di financial modeling adalah data. Seperti yang kita tahu, financial modeling ini menggunakan data historis yang kita analisis untuk membuat sebuah dimasukkan ke dalam formula untuk kedepannya seperti apa.
Nah, kalau misalnya kita nggak paham mengenai data, atau kita nggak tahu data kita apa, atau data kita kurang, bagaimana membuat sebuah financial modeling dengan baik? Penting sekali kalau misalnya bagi seseorang modeler, itu menyiapkan data terlebih dahulu ketika membuat modeling, mempersiapkan datanya, memastikan datanya ada, dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Karena gini, kalau misalnya datanya kurang, terus nanti dianalisis ternyata nggak sesuai, gimana kita mengambil sebuah keputusan? Data merupakan inti dari financial modeling. Secara tidak langsung kita harus tahu bagaimana situasinya, bagaimana datanya, lalu bagaimana kita mengolahnya supaya kita bisa membuat sebuah keputusan yang sesuai dan tujuannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sampai di sini dulu aja terkait dengan financial modeling secara overview. Nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan langsung kepada saya, bisa. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.